Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Albayhaqi dari kelas standar industri TKJ 1 dari SMKN 1 Majalaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang IP address dan subnetting. Apa itu IP address? IP address adalah suatu pengalamatan pada jaringan yang terhubung ke internet. IP address berfungsi sebagai identitas dan alamat digital yang memungkinkan perangkat saling berkomunikasi, mengenali, dan bertukar data. Lalu kita bahas subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengenal dulu nih apa itu IP class pool dan IP classless. IP class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Dan untuk IP classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix, contoh prefixnya /27/20 dan lain-lain. Nah, kita sekarang mengenali ini ya, metode CIDR dan VLSM. CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas ABC. Sementara itu, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan lebih lanjut dari pengembangan subnet tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien dari subnetting klasik. Dan ini untuk rumus VLSM ya. Dan ini untuk rumus CIDR. Kita lanjut ke contoh soal. Baik, kita lanjutkan dengan mengerjakan contoh soal ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita ini disuruh mencari total IP. Cara mencarinya bagaimana sih? Nah, cara mencarinya itu kita langsung ke tabel ajaib, kita lihat prefixnya dulu di sini. Prefixnya /27, berarti ini 25, 26, 27, yang ini 0, 0. Ini tuh kurang satu ya teman-teman, harusnya ada 4 di sini. Jadi 0, 0, 0. Nah, setelah ditandai seperti ini, kita langsung lihat nih yang ada yang ada nomor satunya, kita masukin 128 tambah 64 tambah 32. Di sini tinggal ditambahin aja ya, 8 tambah 4 14, 4 naik 1 3 9 2 ini jadi 2. Nah, hasilnya 224. Nah, ini untuk total IP-nya ya, teman-teman. Kita lanjut untuk mencari network dan blok subnet. Untuk mencari network yaitu 256 dikurang total IP. Total IP itu yang tadi ya, yang ini yang 224 dikurang 256. 6 kurang 4 2, 5 kurang 2 3, ini habis ya. Jadi untuk networknya ada di 32. Nah, untuk mencari blok subnet yaitu 2 pangkat N. 2 pangkat N itu gimana sih? Kita lihat bilangan biner yang angkanya 1. Nah, ini kan ada 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut untuk mencari host. Untuk mencari host itu rumusnya 2 pangkat H dikurang 2. H-nya itu dari mana sih? Nah, H-nya itu dari bilangan biner yang angka 0. Yang angka ini ya, yang angka 0. Jadi 2 pangkat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikurang 2. 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 2 jadi 30 ya. Oke, hostnya sudah ketemu. Kita lanjut untuk mencari broadcast. Nah, untuk mencari broadcast ini cukup mudah jika sudah ketahuan hostnya. Tinggal host ditambah 1 jadinya 31. Terus ini pertanyaan yang ini, ada network berapa IP di atas? Kebetulan saya sudah membuat tabelnya.
tabel IP address. Untuk mengisinya network itu pasti ada di 0 pertamanya ya teman-teman. Untuk kelanjutannya si networknya tuh lihat dari sini ya. Ini kan networknya 32. Nah, dari sini terus kelipatan 32 tambah 32 64 tambah 96 tambah 32 96. Untuk broadcast kita lihat dulu dari sini ya. Kan ini udah ada 31. Nah, tinggal masukkan ke sini untuk yang pertama. Untuk host itu yang lebih dari network dan kurang dari broadcast itu aja teman-teman. Ada di network berapa IP di atas. Nah, kita lihat nih. Ini ada di 90 berarti. Nah, ada di network nomor 3 ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjut mengerjakan soal yang pertama. Yang pertama kita mencari total IP ya. Mencari total IP itu lihat dulu prefixnya 25 berarti ini 1 0 0 0 0 0 0. Setelah itu kan ini udah nih 1 berarti langsung 128. Oke, kita lanjut untuk mencari network dan blok subnet. Network mencarinya 256 dikurang 128 dikurang ini 168 2 ini 128 ya untuk networknya 128. Kita lanjut mencari blok subnet 2 pangkat n. Untuk blok subnet n-nya itu dari bilangan biner yang angka 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi ini 2 ya untuk blok subnetnya. Lalu kita lanjut mencari host. Host itu 2 pangkat H. H itu bilangan biner yang angkanya 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128. Dikurang 2. Jadi 126. Ini hostnya 126 ya. Oke, kita lanjut untuk mencari broadcast. Broadcast itu host ditambah 1, jadi 127. Nah, kita lanjutkan untuk mencari ini ada di network berapa sih ini. Kita buat 2 ya ini. Kita langsung buat tabel. Network yang pertama sudah pasti 0 untuk broadcast 127. Untuk host itu lebih dari network kurang dari broadcast 1 sampai 126. Lalu untuk networknya kita langsung 128. Ininya broadcastnya 255. Lalu untuk hostnya berarti 129 sampai 254 ya. 254. Kita lihat nih ada di network berapa IP ini. 110 berarti ada di network pertama ya. Ada di network pertama. Oke, selesai yang bagian ini. Kita lanjut ke implementasi jaringannya. Baik, kita lanjut untuk pengimplementasian ini jaringan 2 blok yang berbeda menggunakan router. Kita tambahkan router 4 PC. Lalu 2 switch. Lalu kita langsung sambungkan menggunakan kabel. Sorry. Lalu kita sambungkan switch ke router. Oke. Langsung kita masukkan IP address ya ke tiap ini ya. Kita masukkan satu untuk blok yang pertama ya ini 16.12.1. Untuk subnet masknya kita menggunakan 224.
Untuk default gateway 192.16.12.3. Lalu kita lakukan yang sama ke PC sebelahnya. IP address-nya 16.12.2. Default untuk subnet masknya sama ya, 224. Lalu default gateway-nya 192.16.12.3. Oke. Kita lihat dulu yang ini. Oke, udah sama. Kita lanjut ke PC block yang kedua. Kita isi dulu IP address-nya 192.16.12.33. Subnet masknya sama 224. Untuk default gateway-nya 192.168 112.35. Oke, kita lanjutkan 192.116.12.34 ya, tadi 33. Ini 224. Ini 192.16.12.35. Oke, semuanya udah ini ya. Kita lanjut. Kita langsung nyalain dulu ini gigabit ethernetnya, nyalain dua-duanya. Lalu kita masuk ke CLI. Kita ketik interface gig 0/0. Oke, sudah gini kita masukkan IP address 192.16.12.3. Oke, terus kita masukkan subnet mask 255.255.255.224. Oke, sudah ini kita masukkan lagi interface gig 0/1 ya kalau nggak salah. Sebentar, gig 0/1. Oke. Terus sudah itu kita masukkan IP address 192.16.12.35. Lalu subnet masknya 255.255.254. Oke, sudah ini kita langsung close, kita percepat dulu. Ping 192.16.12.33. Yang pertama pasti gagal dulu ya. Nah, oke, seperti ini udah berhasil ya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.